Тили-тили бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Тили-тили бом, кричит ночной. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan sebar, gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu buat kalian semua dan selalu mendapatkan rezeki yang berkah, yang halal, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan sebar, oke, bertemu lagi di channel YouTube Hairul Sayuti. Kali ini saya akan ngebahas di mana aja sih tempat atau titik-titik jin bersembunyi di tubuh orang kesurupan. Kalian mungkin pernah melihat orang yang kesurupan secara langsung ataupun di sosial media, ya kan? Nah, itu ada kalanya yang orang kesurupan seperti udah sembuh ternyata kambuh lagi. Nah, ternyata jin-jin yang ada di tubuh orang kesurupan tersebut bersembunyi di mana aja sih titik-titiknya. Jadi buat kalian semua yang baru gabung di channel YouTube Hairul Sayuti, tinggalkan jejak kalian dengan subscribe, komen, like, dan share, dan tekan tombol loncengnya supaya apa, kalau seandainya channel YouTube Hairul Sayuti memberikan video terbaru, secara otomatis akan ada pemberitahuan buat kalian semua. Jadi kalau sebar, jadi ada jin itu akan bersembunyi di tubuh orang kesurupan, ada titik-titiknya kalau sebar ya. Nah, selama saya mempelajari keilmuan ini, saya pelajari ruqyah syariah kawan sebar ya. Saya juga masih belajar, tapi pengen bermanfaat aja khususnya buat saya pribadi dan umumnya buat kawan cyber semua, sharing aja kawan sebar ya. Karena ini pengalaman pribadi sih kawan sebar, dan saya udah mengamalkannya dan alhamdulillah, dan udah praktek juga kawan sebar. Dan untuk menentukan kemampuan, pengetesan kemampuan saya itu saya mengeksplorasi tempat-tempat angker ya. Memang saya sekarang kan 2023 kan memang kontennya di YouTuber horor kayak gitu kawan sebar ya, selain sejarah atau petilasan kayak gitu sih kawan sebar. Nah, jadi mungkin kalian pernah juga kan melihat orang-orang kesurupan ya kan. Nah, itu kawan sebar bukan berarti seperti di TV-TV jin itu masuk selalu masuk seperti ke tubuh itu, ke pas gitu kan. Enggak kawan sebar. Jin itu bisa kecil, bisa besar ya kan. Nah, ini memang ada keterangannya kawan sebar, memang ada hadis, mungkin ada hadis dan Al-Qur'annya. Tapi saya belum dihafalkan Al-Qur'an dan hadisnya kawan sebar. Saya langsung praktek aja kawan sebar dan langsung menghafalkan doa-doanya aja kawan sebar. Nah, lalu di mana aja sih titik-titik jin bersembunyi di dalam tubuh manusia? Yaitu ada beberapa titik yang kawan sebar. Nah, sekarang saya langsung dibahas aja nih kawan sebar. Yang pertama yaitu kawan sebar, jadi di tengah-tengah sini nih kawan sebar ya, tengah-tengah sini kita tekan aja. Lalu di tengah-tengah kumis sini kawan sebar, bawah hidung ya kan, di sini saya biasa menekan atau menepuk kayak gini kawan sebar ya. Lalu yaitu di ujung halis kawan sebar, dua halis ini ya, di ujungnya kawan sebar, paling berapa senti ya kan. Nah, ujung halis ini bebas teman-teman, nanti tinggal dipegang aja kawan sebar kan. Udah bikin videonya kan gimana caranya untuk mengatasi kesurupan, ada tepukan, tekanan, memukul, lalu mengusap, lalu meniup kawan sebar. Bebas nih kawan sebar, di sini di teknik ditekan aja kawan sebar kayak gini ya. Dan lalu yaitu di belakang kuping ya kan, belakang kuping itu dari ujung kupingnya di belakang dua ini kawan sebar, paling 1 cm di situ, tekan aja kawan sebar. Dan di ubun-ubun kawan sebar, di atas ubun-ubun sini kita dipegang aja gini kawan sebar, sambil baca-baca doa ruqyah yang kawan sebar bisa. Yaitu apa aja sih? Yaitu Al-Fatihah yang mudah-mudah nih kawan sebar ya. 3 kul itu apa sih? Al-Ikhlas, An-Nas, dan Al-Falaq kawan sebar. Lalu ayat kursi dan masih banyak lagi sih kawan sebar doa-doanya. Ya kawan sebar juga sambil menghafalkan juga ya. Kebetulan saya juga masih menghafalkan juga, masih menghafal kawan sebar, masih belajar kawan sebar. Nah, terus untuk cewek biasanya di belakang betis kawan sebar. Jadi belakang betis cewek ya kan, kita pegang aja gini nih ya, dipegang. Nah, itu sambil bacakan doa-doa ruqyah. Dan cara mengeluarkannya gimana sih? Cara mengeluarkan orang kesurupan itu sangat mudah banget kawan sebar. Untuk cara mengeluarkannya yaitu kita di sini pegang. Nah, kalau seandainya kan cewek ya kan, di atasinya dikeluarkannya dengan cewek lagi kawan sebar, cara mengeluarkan kalau seandainya kan cewek ya. Kalau cowok sama cowok lagi, soalnya kan di tengah-tengah dada ya kawan sebar ya. Jadi mengeluarkannya di sini nih kawan sebar. Nah, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Nah, tekan ke atas. Nah, biasanya gitu kawan sebar. Nah, itu memang keilmuan dari ruqyah syariah. Terus kalau seandainya kan jin atau yang kesurupannya mau nyerang, ya kita tinggal baca aja surat Yasin yang ke-9, surat Yasin ayat ke-9 kawan sebar. Jadi gini, orang kesurupan otomatis ada yang mau nyerang gitu kan kawan sebar ya. Kawan sebar kadang-kadang kan mungkin yang nggak tahu ilmunya kan bingung juga gimana cara mengatasinya. Kalau dibela diri ya tinggal kita dikunci, tapi kan ini beda cerita yang kawan sebar ya. Ini kan tentang yang kesurupan ya, tentang gaib-gaib gitu yang kawan sebar ya. Nah, yaitu kita dengan baca surat Yasin ayat ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim
saddan fa'agsaynahum wa hum la yubsirun. Nah, kawan sebar, itu baca surat yang ke-9 dan saya juga masih belajar juga nih makhrajul huruf dan tajwidnya, tapi nggak apa-apa kata saya tuh, Ustadz gimana, saya baru belajar nih mengaji juga, yang apa yang penting hakul yakin dengan keyakinan dan istiqomah untuk mengamalkannya kawan sebar. Nah itu yang sederhana banget ya kawan sebar. Nah untuk menentukan kemampuan kita sampai di mana ya, minimal mengamalkan lah ya, menghafalkan doanya, lalu dekatkan diri ke Sang Pencipta kayak gitu kawan sebar ya. Dan terus untuk menentukan kemampuannya itu kita kan biasa kalau ada yang kesurupan kita tangani kawan sebar ya. Ya itu nggak kita sosokan pengen nanganin, tapi kalau seandainya kiranya tidak ada apa salahnya kita mengatas kemampuan kita sampai di mana ya, kan bermanfaat juga, kita kan punya keahlian pengen bermanfaat kawan sebar ya. Nah, kalau saya sendiri kan pas banget YouTuber horor, jadi saya mengeksplor tempat-tempat berkala untuk mengatasi kemampuannya kalau seperti tempat-tempat angker. Ya memang saya belum pernah sih mengatasi orang kesurupan kalau seandainya saya bawa tim mengeksplor tempat-tempat angker gitu kan sama teman-teman. Contoh nih, saya bawa teman ya kan, atau bawa tim mengeksplor tempat-tempat angker, tempat-tempat berkala ya kan. Pasti suatu saat nanti kan kita akan mungkin akan terjadi kan, nggak tahu ya kan di lapangan gimana kan. Memang saya YouTuber horor yang nggak jauh beda dengan itu. Nah di situ saya belum pernah kalau sebar. Ya tapi kan nggak apa-apa, kita terus aja kita istiqomah terus mendawamkan atau mengamalkan amal-amalan yang ada di keilmuan ruqyah syariah. Nah untuk kawan sabar semua, kalau seandainya kawan sabar bukan YouTuber horor, gimana sih cara mengatasinya? Ya kita diasah terus aja, keahliannya diasah terus, doa-doanya dihafalkan. Saya juga kan sedikit-sedikit sambil menghafalkan kawan sabar. Nanti kalau siapa tahu kan bermanfaat, karena kan ilmu yang bermanfaat ilmu yang diamalkan kawan sabar, khususnya buat kawan sabar sendiri atau buat saya sendiri ya kan. Kalau seandainya kawan sabar pengen mengamalkan kemampuan ini kan bermanfaat untuk kawan sabar, siapa tahu kan bermanfaat kalau seandainya ada di keluarga, di tempat pekerjaan ya kan. Nah itu kelihatannya sederhana kawan sabar, tapi insya Allah suatu saat menjadi bermakna kawan sabar. Nah, kenapa kan kalau sana kan masih banyak ya kan, kalau ada suara orang-orang kesurupan ya kan, suara kesurupan, lalu kesurupan kuntilanak takut, lalu lihat TV horor-horor takut, lalu tempat ke jalan ke tempat rumah kosong siang hari masih takut. Ya saya juga manusiawi, saya eksplor paling di bawah jam 12 malam nggak sebenarnya juga masih takut, tapi setidaknya nggak terlalu takut banget kalau sebar. Nah inilah harus belajar, saya juga masih belajar kalau saya akan menggali terus kemampuan saya kalau sebar. Dan sebelum video ini diakhiri, buat kawan sabar semua yang baru gabung di channel YouTube Hairul Suyuti, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan subscribe, komen, like, dan share, dan tekan tombol loncengnya supaya apa, kalau seandainya channel YouTube Hairul Suyuti memberikan video terbaru secara otomatis akan ada pemberitahuan buat kalian semua. Tetap semangat.